Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, yang dimana kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Hayati, kedua Aisyah, dan ketiga Sabriansyah. Di sini saya dan saudari Aisyah akan mempresentasikan mengenai artikel yang kami buat. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Nah, adapun yang akan dipaparkan oleh saudari Aisyah yaitu tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Adapun judul yang kami angkat yaitu etika dalam pelaporan keuangan, implikasi terhadap akuntansi keuangan dan reputasi perusahaan. Kami mengangkat judul ini karena kami melihat masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan etika dalam melakukan pelaporan keuangan. Sehingga kami tertarik untuk mengkaji teori mengenai etika dalam pelaporan keuangan. Karena etika dalam pelaporan keuangan memiliki relevansi dan penting dalam dunia bisnis dan akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. Adapun yang melatar belakangi masalah. Yang pertama yaitu ketika perusahaan ingin mencapai target keuangan tertentu, dapat terjadi manipulasi laporan keuangan dengan mendorong manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan agar sesuai dengan target tersebut. Pelaporan yang salah terjadi ketika informasi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan pelaporan yang tidak jujur melibatkan kesenjangan untuk menyembunyikan informasi atau memberikan informasi yang salah dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu laporan keuangan menjadi tidak dapat dipercaya, menimbulkan resiko keuangan, reputasi bagi perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya. Ketika perusahaan melanggar etika dalam pelaporan keuangan, pelanggaran etika dalam pelaporan keuangan seperti pelaporan yang tidak jujur, pelaporan yang salah, dan manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai, merupakan acuan etika yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam menyiapkan informasi keuangan mereka, yang melibatkan prinsip kejujuran, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Perusahaan yang mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pelaporan keuangan, sehingga keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan mereka menjadi lebih dapat dipercaya dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Nah, masalahnya adalah praktik akuntansi yang tidak etis sering terjadi dan dapat berdampak negatif pada perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya kepatuhan pelaporan keuangan etis dan pengawasan yang tepat untuk mencegah pelanggaran pelaporan keuangan etis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, ada 3 rumusan masalah yang kami angkat di sini. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi praktik etika dalam pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu bagaimana etika akuntansi keuangan mempengaruhi pelaporan keuangan. Yang ketiga, bagaimana etika akuntansi keuangan mempengaruhi reputasi perusahaan. Nah, kami mengangkat rumusan masalah ini karena pentingnya memahami implikasi akuntansi keuangan terhadap reputasi perusahaan. Praktik etika dalam pelaporan keuangan memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Secara keseluruhan, rumusan masalah ini kami angkat untuk menyoroti pentingnya akuntansi keuangan dalam pelaporan keuangan dan dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Aisyah untuk memaparkan materi mengenai tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Hayati, yaitu etika profesi akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang didedikasikan dalam fungsi dan aktivitasnya untuk pemrosesan data akuntansi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik itu eksternal maupun internal. Karena akuntansi keuangan memiliki peran memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, pelaporan keuangan harus bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Laporan keuangan tahunan yang dimaksud harus dapat mencerminkan aset
dan kondisi usaha. Laporan keuangan harus dapat menyajikan sekumpulan informasi historis yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan mata uang tentang sumber daya dan kewajiban ekonomis entitas serta aktivitas yang mengabaikan perubahan sumber daya dan kebijakan ekonomi tersebut. Seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk yang pertama, menyusun laporan keuangan perusahaan secara komprehensif untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dapat ditafsirkan relevan, materialistis, andal, atau penyajian yang jujur. Isi melebihi bentuk, netralitas, penilaian yang sehat, kelengkapan. Dapat dibandingkan relevan, menyusun laporan keuangan sesuai dengan batasan informasi yang andal atau ketepatan waktu, keseimbangan antara biaya, manfaat, keseimbangan antara karakteristik kualitatif dan penyajian wajar. Yang kedua adalah etika penyusunan laporan keuangan. Laporan disiapkan oleh akuntansi internal untuk tujuan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan ini diperiksa oleh auditor sebelum digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas dalam periode waktu tertentu. Kualitas laporan keuangan sangat penting karena laporan tersebut menjadi dasar bagi para pengambil keputusan, seperti investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya, untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas dan membuat keputusan yang tepat. Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang pertama adalah keandalan. Informasi dalam laporan keuangan haruslah dapat dipercaya. Ini berarti bahwa informasi yang disajikan harus akurat, dapat diverifikasi, dan bebas dari pengguna sertifikat. Pengguna laporan keuangan harus merasa yakin bahwa data yang disajikan telah diuji dan diverifikasi secara objektif. Yang kedua adalah kesesuaian. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang disajikan harus mampu mempengaruhi pemikiran dan keputusan pengguna laporan keuangan dengan memberikan wawasan yang berguna tentang kinerja keuangan entitas. Terus yang ketiga adalah kecukupan. Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang cukup lengkap dan tidak menghilangkan fakta-fakta yang material dan penting. Semua transaksi dari kejadian penting harus relevan, harus diungkapkan secara jelas. Terus yang keempat adalah keterbacaan. Laporan keuangan harus ditulis dengan cara yang dapat dimengerti oleh pengguna yang berpengetahuan umum tentang akuntansi dan keuangan. Bahasa dan format yang digunakan harus mudah dipahami dan informasi yang disajikan harus disajikan secara logis dan terstruktur. Yang kelima adalah konsistensi. Laporan keuangan harus konsisten dari tahun ke tahun. Ini berarti bahwa metode akuntansi yang digunakan harus tetap sama dari periode ke periode, kecuali jika ada alasan yang baik untuk mengubahnya. Konsistensi memungkinkan para pengguna untuk membandingkan kinerja keuangan entitas dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah transparansi. Laporan keuangan harus transparan dan dalam hal mengungkapkan semua informasi yang relevan. Hal ini mencakup pengungkapan penuh tentang kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi yang dilakukan, dan risiko yang dihadapi oleh entitas. Pengungkapan yang jelas dan komprehensif membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami dasar-dasar pengukuran dan asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan tersebut. Metode kualitatif menjadi metode penelitian pada jurnal ini, di mana penelitian kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, biasanya berupa kata-kata tertulis dan didukung oleh studi kepustakaan berdasarkan pada pendalaman materi, pustaka, dan data sehingga dapat dipahami dengan baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau literature, di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Itulah tadi presentasi jurnal kami mengenai etika dalam pelaporan keuangan, implikasi terhadap akuntansi keuangan, dan reputasi perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.